بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan fikih, zikir dan doa melalui kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sebagian dari adab-adab di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam agama Islam ini jamaah, segala sesuatu itu betul-betul diatur dengan baik. Sampai pun dalam masalah buang hajat diatur di dalam syariat agama Islam kita yang mulia ini. Demikian pula dengan masalah zikir. Kata beliau Syekh Abdul Razak, taqaddama ma'ana qaulullahi tabaraka wa ta'ala, telah berlalu bersama kami, bersama kita semuanya pada pembahasan yang lalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ini merupakan ayat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf ayat 205. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wadhkur, dan sebutlah atau zikirlah atau ingatlah rabbaka, Rabbmu, dan ingatlah Rabbmu, zikirlah kepada Rabbmu fi nafsik, pada dirimu. Jadi ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, ya, ingatlah Allah pada dirimu itu tadarru'an wa khifah, ya, dengan tunduk dan ya rasa takut.
dengan tunduk dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Kemudian dan perlahan, ya, dengan tunduk perlahan. Wa dunal jahri, tanpa dikeraskan, ya, tanpa mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus larangan dari lawannya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam ayat ini terdapat perintah sekaligus larangan. Perintah agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus larangan agar kita jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini pula terdapat penjelasan tentang adab, sebagian adab di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Syekh mengatakan wa bayanu mashtamalat alaihi al-ayatul karimah minal jam'i bainal amri bi dzikrillahi wan nahyi 'an diddih. Kata beliau, dijelaskan pula pada kandungan ayat ini tentang pengumpulan antara perintah zikir kepada Allah dan larangan dari lawannya, yaitu lalai, kelalaian. Wan nahyi 'an diddihi wa huwal ghaflah. Jadi dalam ayat ini terkandung perintah dan larangan. Perintah untuk berzikir dan larangan dari lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayatu idhafatun ila dalalatiha ala dzalika. Dan kata beliau, ayat ini, ya, selain perintah dan larangan, perintah untuk berzikir serta larangan dari lalai berzikir kepada Allah, faqad ishtamalat ala jumlatin thayyibatin minal adabil karimah. Maka kata beliau, sungguh dalam ayat ini juga terdapat sejumlah perkara tentang adab-adab yang mulia, allati yanbaghi an yatahalla biha dzakir, yang hendaknya seorang yang berzikir itu berhias diri dengan adab-adab tersebut, ya. Wa famin hadhil adab, maka di antara adab-adab tersebut adalah awalan an yakuna dzikru fi nafsihi, zikir itu hendaknya dilakukan di dalam diri kita, ya. Li'anna al-ikhfa adkhalu fil ikhlas wa aqrabu ila al-ibaha wa ab'adu min ar-riya. Karena kata beliau, menyembunyikan itu lebih dapat mendatangkan keikhlasan, ya, menyembunyikan atau menyamarkan. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya itu dilakukan dalam diri kita, ya, dalam diri kita, menyembunyikannya, ya,
Jadi sehingga orang ketika melihat kita sepertinya kita tidak sedang berzikir, padahal itu sedang berzikir. Ya. Orang tidak menyangka kalau kita sedang berzikir. Jadi dilakukan di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kata beliau, adkhalu fil ikhlas. Menyembunyikan ini lebih dapat mendatangkan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah dalam zikir ini. Wa aqrabu ilal ijabah, dan lebih dekat untuk dikabulkan. Wa ab'adu minar riya, dan lebih jauh dari riya. Riya itu adalah sifat yang tercela, pamer, melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah dengan tujuan agar diperhatikan oleh orang lain, agar orang lain merasa kagum, agar orang lain merasa terheran-heran dengan ibadah yang dia lakukan. Maka ini perkara penting yang hendaknya kita fahami bersama. Jadi zikir itu hendaknya dilakukan pada diri kita dengan samar atau sembunyi, tersamarkan, ya, atau tidak sampai orang itu tahu kalau kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara yang ditekankan dan diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa kali kita katakan bahwasanya kita sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa berusaha untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu yang kita miliki sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, sanian, yang kedua, an yakuna ala sabilit tadarrui. Hendaknya zikir itu juga dilakukan dengan penuh ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tadhallul wal khudu' wal i'tiraf bit taqsir. Kata beliau di sini, tadarru itu, merendahkan diri itu, yaitu al-khudu'. Jadi tadhallul itu maknanya adalah at-tadarru. Tadarru itu maknanya adalah at-tadhallul wal khudu' wal i'tiraf bit taqsir. Kata beliau, tadarru itu adalah menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tunduk kepada Allah serta kita mengakui kekurangan kita. Taksir. Ya, kita mengakui segala kekurangan kita. Karena kita adalah manusia yang lemah. Ya, kita bisa beribadah kepada Allah itu semuanya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudahan darinya. Maka di dalam berzikir hendaknya kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghinakan diri kita, kita tunduk kepadanya, dan kita senantiasa mengakui kekurangan kita, ya, di dalam menegakkan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita penuh dengan kekurangan, liyatahaqqaqa fihi dhillatul ubudiyyati wal inkisar li'azamatir rububiyyah. Kenapa kita kok diminta
atau disuruh untuk merendahkan diri tatkala berzikir kepada Allah, agar terrealisasi kepada diri kita ini zillatul ubudiyah, kehinaan peribadatan. Jadi kita itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya menghamba adalah dengan merendahkan diri kita, penuh kerendahan diri. Kita mengakui akan kelemahan kita. Wal inkisar li 'azamatir rububiyah, dan lebur dalam keagungan rububiyah. Dalam keagungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita tinggi hati, tidak boleh kita sombong. Harusnya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disertai ketundukan kepada Allah, kemudian disertai dengan pengakuan sepenuhnya bahwasanya kita itu adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, khususnya di dalam menegakkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa telah sempurna di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kekurangan dalam diri kita, dan ini hendaknya senantiasa kita hadirkan tatkala kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakuna ala wajhil khifati, ay al khauf. Hendaknya zikir itu dilakukan dengan rasa takut. Maksudnya adalah al khaufu minal muakhadati ala taqsiri fil amal, yaitu takut akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita dalam beramal. Jadi kita takut, yaitu takut kalau nanti kita akan diberi sanksi oleh Allah atas kekurangan kita di dalam beramal saleh. Wal khasyatu minar rad, sekaligus kita juga takut atau khawatir, sekhawatir-khawatirnya kalau sampai amalan soleh yang kita lakukan itu ditolak, wa adamul qabul, dan tidak diterima. Jadi betul-betul kita harus menghadirkan di dalam hati kita ini perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut barangkali zikir yang sedang kita lakukan ini, takut bahwasanya zikir yang sedang kita lakukan ini barangkali kurang maksimal, masih belum proporsional, masih banyak kekurangan di sana sini, masih belum 100%. Ini penting. Sekaligus kita juga mengkhawatirkan bahwasanya amalan yang kita lakukan ini, zikir dalam pembahasan kita kali ini, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi sifatil mu'minin al-musari'ina fil khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifatnya orang-orang mukminin yang senantiasa bersegera di dalam berbuat kebaikan. Dan inilah sifat seorang mukmin yang sejati. Dia itu bersegera di dalam berbuat kebaikan, selalu berlomba berada di garis terdepan dalam masalah kebaikan. As-sabiqina li arfa'id darajat, yang mana dia berlomba untuk bisa sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan paling tinggi. Jadi jemaah, tidak hanya zikir saja, ibadah apa saja yang kita lakukan, amal soleh apa saja yang kita lakukan, hendaknya kita senantiasa bersemangat di dalam melakukannya
dan berusaha untuk melakukan amal soleh tersebut sesempurna mungkin. Dan yang kita inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Bukan ridhonya manusia. Maka hendaknya senantiasa kita berusaha menunjukkan pandangan kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Maka hendaknya yang kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita berusaha melupakan segala pengamatan manusia. Ada manusia atau tidak, kita tetap semangat di dalam berzikir, di dalam beribadah, di dalam beramal saleh. Ya. Sedikit pun kita tidak menginginkan pujian dari manusia. Dan ciri orang yang ikhlas di dalam beramal, jamaah, adalah dia itu lebih banyak amal solehnya tatkala dia bersendirian daripada di depan banyak orang. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Tapi kalau sampai kebalik, di hadapan banyak orang amal solehnya banyak, tapi tatkala dia sendirian amal solehnya sedikit, maka sangat dikhawatirkan dia tidak ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini adalah perkara yang sangat berat, ya, yang harus senantiasa kita usahakan dan kita jaga untuk selalu tetap ada di dalam hati kita dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat kelak. Karena ikhlas ini merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pengingat pula bagi kita agar kita tidak merasa ujub atau bangga diri di dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Bangga dengan puasa, bangga dengan sholat, bangga dengan, ya, berbuat baik kepada orang lain, dan perbuatan-perbuatan dari amal soleh yang lainnya tidak boleh. Maka ini catatan penting bagi kita, jemaah, agar kita tidak mudah tergoda dengan apa yang diseru oleh hawa nafsu kita, agar kita tidak mudah digoyahkan oleh syaitan niat kita, kemudian kita riya atau sum'ah atau bahkan ujub, yang ini bersumber dari sifat sombong yang akan mewariskan sifat sombong ke dalam diri kita. Apa yang perlu kita banggakan? Ibadah yang kita lakukan penuh dengan kekurangan. Harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum maksimal yang kita lakukan, penghambaan kepada kita kepadanya belum maksimal. Kemudian kita juga hendaknya khawatir, ya, amalan itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bangga sedangkan kita tidak tahu kondisi amal soleh yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Maka seorang mukmin dalam setiap ibadahnya hendaknya senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila Allah Subhanahu wa taala memperkarakan amal soleh kita karena belum sempurna. Takut apabila amalan soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadikan keikhlasan ini selalu ada di dalam hati kita dan selalu menghiasi setiap amal soleh yang kita lakukan. Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang mukminun yang senantiasa bergegas di dalam melakukan kebaikan. Dan dia senantiasa berlomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau
wa qulubuhum wajilah. Ya, dan orang-orang yang memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka. Ya, jadi memberikan sebagian dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, dia berbagi kepada manusia. Ya, suka memberi kepada manusia, suka mengasihi orang-orang yang lemah. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu wajilah, takut. Ya, hati mereka itu takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka itu tahu bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kembali kepada Allah, makanya mereka takut. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ya, dan mereka itulah ya wa hum laha sabiqun, dan mereka itulah orang-orang yang ya sabiqun, yang segera untuk memperolehnya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, maka berlombalah di dalam melakukan amalan kebaikan. Jemaah, hidup kita ini berpacu dengan waktu. Ajal telah Allah tentukan bagi diri kita masing-masing. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap diri kita di sisa waktu yang kita miliki ini. Jangan terus berada di dalam kelalaian. Kehidupan kita di dunia ini tidaklah kehidupan yang abadi. Ada saatnya kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak lama masa kita hidup di dunia yang fana ini. Maka berusahalah untuk menebarkan kebaikan seluas-luasnya. Maka berusahalah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan waktu yang ada dengan amalan ketaatan. Bersemangatlah selalu dalam setiap perbuatan kebaikan. Dan ingat ma'asyiral muslimin, jangan pernah menunda perbuatan baik. Jangan pernah menunda amalan kebaikan. Sifat seorang mukmin, dia senantiasa bersegera di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan baiknya, di dalam melaksanakan amal solehnya. Inilah yang terjadi di kalangan para sahabat. Mereka senantiasa bersemangat di dalam mengejar keutamaan akhirat dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan ya sebagian manusia, atau barangkali juga termasuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Para sahabat, tatkala mereka merasa ada taksir dalam ibadah mereka, penunaian ibadah tidak secara optimal atau 100%, tatkala mereka merasa taksir ada kekurangan, maka gelisahnya luar biasa hati mereka. Dan mereka segera untuk menutup kekurangan tersebut dengan amalan soleh yang lainnya. Katakanlah tatkala mereka dalam masalah sholat misalnya, tatkala mereka ketinggalan sholat 1 rakaat saja, maka mereka menganggap itu sebagai sebuah taksir, kekurangan di dalam menegakkan ibadah kepada Allah berupa sholat ini. Mereka tidak pernah santai-santai. Tatkala adzan berkumandang, mereka bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu, kana fi mihnati ahlihi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul itu juga membantu pekerjaan istrinya di rumah. Namun tatkala beliau dengar adzan, kata Aisyah, beliau segera keluar pergi menuju
rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak bersantai-santai ria, tidak diteruskan dengan aktivitas bisnisnya, tapi segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya jemaah, cek pada diri kita masing-masing. Perbandingannya begini. Antara perbandingannya apakah kita itu betul-betul jujur di dalam kecintaan kita kepada akhirat atau tidak. Apakah sudah besar porsi keinginan kita kepada akhirat daripada kepada secuil dunia? Apakah sudah betul-betul kita memfokuskan diri kita kepada akhirat, namun bukan berarti meninggalkan dunia secara total? Tatkala kita biasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala 50.000 dalam setiap hari ya misalnya, 50.000, 60.000 misalnya. Kemudian suatu hari Allah berikan kepada kita rezeki 10.000. Jelas kita akan merasa sedih karena yang kita dapatkan hanya 10.000 rupiah, padahal biasanya 50.000 rupiah atau bahkan lebih. Tapi pada hari ini kita hanya mendapatkan 10.000 rupiah, atau bahkan kita mendapatkan 40.000 rupiah, biasanya 50.000, kurang 10.000 saja kita sedih. Tapi apakah itu juga terjadi dalam amalan ibadah kita? Ini menjadi bahan renungan kita jemaah. Tatkala kita menegakkan sholat zuhur, kemudian kita ketinggalan 1 rakaat, apakah ada rasa gelisah di dalam hati kita? Kalau tidak ada rasa gelisah sedikit pun, bahkan kita tetap kelihatan santai, hati ini tidak ada kegelisahan sama sekali. Tapi kalau masalah harta, masalah dunia kita gelisah, maka cinta kita kepada dunia lebih besar daripada cinta kita kepada akhirat. Padahal dunia itu tidak lebih mulia dari bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Dunia itu tidak lebih mulia di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk. Akan tetapi demikianlah manusia tergiur dengan kenikmatan dunia, padahal Allah sudah mengatakan bahwasanya dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu dengannya. Tapi dunia ini kita jadikan sebagai batu loncatan untuk menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat jemaah. Ya, maka fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan pernah kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kita habiskan umur kita untuk dunia, kemudian ketika kita meninggal setelah tahu ya keadaan yang sebenarnya, maka kita ingin kembali kepada dunia, dan itu tidak mungkin terjadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu menyesalkan apa yang telah terjadi. Ya, taubati, istighfari, dan hendaknya kita fokus dengan hari-hari, ya, sisa hari-hari yang kita miliki dari kehidupan kita di dunia ini. Teruslah semangat di dalam beramal saleh, di dalam berzikir kepada Allah, di dalam melakukan segala amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Dan di hari ini jemaah, kita berada di penghujung akhir dari bulan ya Rajab. Hari esok insyaallah kita masuk pada tanggal 1 Sya'ban. Ini menunjukkan sebulan lagi kita akan ketemu dengan bulan yang mulia, dan semoga Allah mempertemukan kita dengannya. Kita masih hidup di dunia ini dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan pahala, penuh dengan ya segala kebaikannya,
begitu dinanti-nantikan kehadirannya oleh kaum muslimin. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih keutamaannya, meraih keagungannya, dan menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Maka hendaknya kita di hari-hari ini berusaha untuk mengencangkan ikat pinggang kita, melaksanakan puasa sunnah, kemudian kita melatih diri kita untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran sebelum kita menemui bulan Ramadan, sebagai bentuk persiapan kita agar bisa lebih maksimal lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Syekh Abdul Razzaq, wa qad sabata fil musnad wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh telah tetap di dalam musnad Al-Imam Ahmad dan selainnya, bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haula, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang mereka itu yang dimaksudkan di dalam ayat. Ayat yang barusan kita baca tadi, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka sebagai rezeki dari Allah. Mereka yang menyisihkan sebagian harta mereka untuk disedekahkan, untuk dibagikan kepada para fuqara dan masakin. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu merasa takut. Mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah, akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah termasuk orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan, dan mereka ini orang-orang yang sabiqun, yang berlomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya kepada Nabi yang mulia SAW. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau tidak tahu bertanya. Syifa'ul 'ayyi su'al, kata Nabi. Obatnya tidak tahu, jahil, itu bertanya kepada ahli ilmu, orang yang tahu. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, faqalat, maka beliau berkata, ya Rasulullah, ahwa ar-rajulu yazni wa yasrik wa yashrabul khamr wa yakhaf an yu'adzab. Wahai Rasulullah, yang dimaksudkan di dalam ayat itu, apakah mereka para lelaki atau orang yang berzina, mencuri, meminum khamar, kemudian dia takut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri mereka, bersegera dalam melakukan kebaikan? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ya ibnat as-siddiq, bukan, tidak wahai putri as-siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dimaksud dalam ayat itu bukan para ahli maksiat, itu bukan. La walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala min. Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, surat Al-Mu'minun ayat 60, adalah seorang laki-laki yang sholat dia, puasa dia, wa yatasaddaq, dan dia juga bersedekah, wa yakhafu alla yuqbala min, dan dia sangat khawatir, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh yang ia lakukan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang jahil dengan seorang yang arif atau alim itu berbeda. Tatkala seseorang itu mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, maka ia akan jauh betul dari sikap riya, dari sikap ujub, dari sikap sum'ah di dalam melakukan ibadah yang dia lakukan.
Dia tidak pernah pamer, dia tidak pernah merasa bangga dengan amal solehnya, karena dia mengenal betul siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semakin kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin dekat dengannya, semakin cinta kepadanya, semakin takut kepadanya, dan semakin tebal kemaluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munculnya kemaksiatan, mudahnya seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena kecilnya, tipisnya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitnya rasa takut dia kepada Allah, dan palsunya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku cinta tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku cinta akan tetapi masih menunjukkan ibadah kepada selainnya, tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Maka perhatikan masalah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang muflihun, yang beruntung, yang bahagia, yang sukses. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, untuk memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepadanya, memurnikan ketaatan kita kepadanya, menghambakan diri kita kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Sesungguhnya dialah zat yang baik, dialah zat yang maha kasih sayang kepada kita, mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, maka kita senantiasa berharap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menjaga hati ini untuk tetap ikhlas di dalam beribadah kepadanya dan tidak memalingkannya sedikit pun ya kepada selainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rabi'an, kata beliau, perkara keempat dari sebagian adab-adab zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yakuna dunal jahr, hendaknya zikir itu tidak dilakukan dengan keras, tidak dikeraskan, ya, dilakukan tanpa dikeraskan. Kenapa? Li'annahu aqrabu ila husni tafakkur, karena itu lebih dekat untuk memperbaiki pemikiran kita, bisa konsentrasi, bisa fokus kita, jemaah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa li hadza qala wa dunal jahri minal qaul, oleh karena itu dikatakan tanpa mengeraskan suara dalam ayat tadi ketika kita sedang berzikir kepada Allah. Wa hakadza yustahabbu an yakuna dzikr, dan demikianlah ya yang disunnahkan tatkala kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dikeraskan. Ya, jangan dikeraskan. Ya, zikir itu di dalam diri kita, ya, dan tanpa dikeraskan, ya, bukan berarti dengan hati, ya, dengan lisan, tapi lisannya tidak perlu dikeraskan suaranya. Wala yakunu nidaan wa jahran balighan, bukan dalam bentuk seruan dan dikeraskan sekeras-kerasnya. Fa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari, di dalam buku As-Sahihain Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, rafa'an nas aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar, manusia mengangkat suara-suara mereka tatkala berdoa kepada Allah, mengeraskan maksudnya, di sebagian perjalanan atau safar yang sedang mereka lakukan. Nabi mendengar. Kemudian Nabi yang mulia SAW berkata kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, kasihanilah diri-diri kalian.
Enggak usah ngotot tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikeraskan suaranya. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Kata Nabi yang mulia SAW, enggak perlu dikeraskan. Karena kamu itu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan tidak ada. Dia hadir, ada dia. Dan Allah itu tidak tuli. Sami', Maha mendengar. Innal ladzi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatih. Kata beliau SAW, sungguh yang kamu suruh itu adalah zat yang maha mendengar, lagi maha dekat, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, ya, lebih dekat kepada kalian daripada dekatnya, ya, leher tunggangan kalian terhadap diri kalian. Ya, Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Maka tidak perlu dikeraskan suara. Ya, dan ini lebih bisa menjadikan hati ini khusyuk dan lebih bisa menjaga keikhlasan hati kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada 3 poin lagi berkaitan dengan adab-adab dalam berzikir kepada Allah. Ya, sebagian adab-adab dalam berzikir kepada Allah. Di sini Syekh menyebutkan ada 7 adab. 4 telah selesai kita bahas. Kita baca, kita pelajari bersama, dan semoga Allah memudahkan untuk membahas poin-poin berikutnya pada pertemuan mendatang biidznillah azza wajal. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.